wabarakatuh. Nama saya Azman Latif selaku Ketua Takmir Masjid Yogyakarta. Sebenarnya kalau di Takmir sudah sejak lama sekali, tapi untuk ketua ini ya 5 tahun terakhir. Masjid Gede Kauman ini kan termasuk masjid yang tua kalau di Yogyakarta itu. Jadi masjid ini didirikan berbarengan dengan berdirinya Kerajaan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi sudah pada akhir abad 17. Nah, ketika dibangun keraton, kemudian sebagai kelengkapan dari keraton Kesultanan, juga keraton kerajaan Islam itu didirikan juga beberapa kelengkapannya. Salah satunya itu adalah Masjid Gede ini. Jadi masjid ini memang merupakan masjid milik Keraton Yogyakarta yang kemudian digunakan untuk upacara-upacara keagamaan di Jogja ini. Jadi ketika kemudian masjid ini mengalami perubahan-perubahan yang cukup signifikan, maka peran masjid itu kemudian juga mengalami perubahan. Kalau tadinya itu hanya untuk tempat berkumpul, selamatan, mungkin sholawatan, nah ini kemudian berubah menjadi kajian-kajian yang mencerahkan masyarakat. Ini berawal dari masjid inilah kemudian kajian-kajian yang berkemajuan, yang mencerahkan itu sampai sekarang bisa melahirkan ribuan sekolah, ribuan rumah sakit Muhammadiyah. Nah itu karena perubahan yang cukup signifikan yang terjadi di Masjid Gede ini. Jadi Islam yang berkemajuan itu tentu itu lawan dari Islam yang mandek, Islam yang jumud, yang hanya sangat seremonial, ya. Nah, ini berubah menjadi Islam yang bisa membangkitkan masyarakat untuk bangun dari kemandekan, baik berpikir ataupun juga tingkah laku. Berkemajuan artinya juga dalam setiap perubahan zaman itu selalu diikuti. Nah, kalau sekarang zamannya kita tumbuhkan dari masjid ini, bagaimana kita bisa punya ambulans, kita punya tim untuk misalnya pemakaman yang kena COVID. Nah, itu di masjid ini kita selenggarakan, sehingga banyak kemarin ketika rumah sakit tidak mampu menampung jenazah, ya, karena mereka antri sangat panjang, banyak yang dibawa ke sini. Bahkan tidak hanya dari muslim, bukan non muslim juga ada beberapa yang kita mandikan, kita bersihkan di sini, ya. Kemudian bahkan kita juga yang menguburkan mereka. Nah, ini berkemajuannya seperti itu. Alhamdulillah sejak dulu, saya kira yang saya bisa ceritakan itu memang sejak saya pemuda gitu ya, saya sudah terlibat di masjid ini, ngurusi masjid ini ketika masih menjadi remaja masjid gitu ya. Jadi masih sudah berapa puluh tahun yang lalu gitu. Nah, sampai sekarang alhamdulillah pemuda-pemuda itu aktif terlibat di dalam kegiatan-kegiatan di masjid ini, apalagi ketika ini sekarang masa pandemik COVID ini. Aktivitas pemuda masjid di sini sangat aktif ya, di perpustakaan, kemudian dalam pelaksanaan ibadah sholat gitu kan,
Seperti ada satgas khusus ya bernama ASDC 19K. Itu aksi sosial dampak COVID-19 Kauman. Nah, itu diisi oleh para pemuda setempat. Tugasnya terkait penerapan kontrol prokes, protokol kesehatan saat ibadah sholat, baik itu sholat fardu yang sifatnya 5 waktu maupun sholat ibadah Jumat gitu. Islam itu memang satu. Semua berdasar kepada Quran, ditambah dengan sunnah, gitu ya. Tetapi, ya, nah, ketika memahami Islam, nah ini orang punya pendapat sendiri dan itu sah-sah saja. Misalnya, ya, ketika tentang sholat, ya, sholat taraweh lah gitu, ya, ada yang 23, ada yang 11, itu semuanya sah-sah saja. Semua punya pegangan, semua punya dalil, ya. Nah, cuma kemudian memang orang itu memandang ini juga benar, tapi ini saya kok lebih mantep yang sahih, yang lebih sahih yang ini, tapi itu juga sahih. Jadi artinya apa? Keberagaman itu sangat-sangat tidak masalah. Tidak kemudian jangan sampai kita menyalahkan yang berbeda dengan kita. Karena saya yakin yang mereka lakukan itu juga punya dalil sendiri. Yang mereka lakukan itu juga punya hujah sendiri. Karena hadis itu kan sangat kompleks ya. Hadis itu tidak ada catatan kapan hadis Nabi, misalnya ya, Nabi itu kan pernah ya, misalnya ketika orang sholat sajalah, wah, ketika berdiri menuju sujud, apakah apa ini lututnya dulu, tangannya dulu, ini hadisnya ada semuanya. Tapi kan orang bisa memandang, oh mungkin dulu ketika tangannya itu ketika Nabi sudah sepuh, sehingga kemudian harus tangannya dulu, kalau lututnya dulu bisa jatuh gitu. Nah, semuanya punya dasar, semuanya punya argumen, sehingga keragaman, perbedaan itu jangan dijadikan untuk kemudian saling mengejek, apalagi saling menyalahkan, dan lebih lagi kemudian malah mengkafirkan. Nah, ini tidak seperti itu. Nah, kalau terhadap orang non-muslim saja kita toleran, nah mosok sesama muslim kita malah tidak toleran, itu gitu ya. Jadi maka saya yakinlah yang mereka lakukan itu punya hujah, yang kita kerjakan juga saya punya hujah, tapi tidak kemudian harus saling menyalahkan. Pelangi itu menjadi indah bukan karena warnanya satu, tapi ketika warnanya itu kemudian saling berdekatan antara warna-warna yang lain, jadi indahlah pelangi itu. Keragaman juga seperti itu. Ini akan menjadi lebih indah ketika keragaman terjalin bagus, ada komunikasi antara sesama komunitas. Saya kira itu.